bukan hanya di pintu Prasasti depan. peninggalan batu Lingga. Di Ponorogo, sebelum kedatangan salah satu wali Songo, masyarakat dipimpin oleh Raja Klono Sewandono yang memiliki hubungan erat dengan kekuatan mistis lokal. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa wilayah ini berada di bawah pengaruh makhluk gaib seperti Singo Barong, yang menjadi penguasa alam mistis di Ponorogo. Singo Barong merupakan simbol kekuatan dan kebesaran kepercayaan lama, yang menolak masuknya ajaran baru seperti Islam. Ketika sang wali tiba di Ponorogo, ia mencoba mendekati masyarakat dengan damai dan mulai mengajarkan ajaran Islam. Namun, upayanya segera mendapat perlawanan dari para pemimpin adat dan para penguasa gaib yang tidak ingin kekuatan Islam menggantikan kepercayaan lama mereka. Kekuatan mistis yang melindungi Ponorogo dianggap sangat kuat, sehingga wali tersebut merasa sulit untuk mendekati masyarakat tanpa terjadi konflik. Dalam kisah ini, wali tersebut dikisahkan menggunakan kekuatan spiritual dan doa-doa untuk menghadapi kekuatan gaib yang melawan dakwahnya. Namun, penguasa mistis, termasuk Singo Barong, memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu melawan kekuatan sang wali. Beberapa versi cerita menggambarkan bahwa ada beberapa kali pertarungan gaib antara wali tersebut dan Singo Barong, tetapi wali itu akhirnya harus mundur karena kekuatan gaib Ponorogo terlalu besar untuk ditundukkan. Setelah beberapa kali gagal menaklukkan kekuatan mistis Ponorogo, wali tersebut akhirnya memutuskan untuk mundur dan kembali ke wilayah asalnya. Cerita ini menandai bahwa Ponorogo pada saat itu merupakan wilayah yang masih sangat terikat dengan kepercayaan tradisional dan kekuatan mistis, sehingga penyebaran Islam di daerah tersebut tidak bisa langsung berhasil seperti di wilayah-wilayah lainnya di Jawa. Kegagalan ini bukanlah akhir dari dakwah Islam di Ponorogo, tetapi lebih kepada penundaan dalam prosesnya. Meskipun sang wali tidak berhasil dalam upaya awalnya, beberapa waktu kemudian Bathara Katong, yang merupakan tokoh penting dalam sejarah Ponorogo, muncul sebagai figur yang berhasil mengislamkan wilayah tersebut. Bathara Katong Adipati, pertama Ponorogo yang juga utusan kerajaan Demak, disebut pernah terlibat peperangan dengan Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu merupakan pemeluk agama Buddha yang konon menjadi salah satu kerabat dekat Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Bathara Katong kalah pada perang pertamanya melawan Ki Ageng Kutu yang mengerahkan para pendeta dan pertapa. Bathara Katong kemudian kembali ke Kesultanan Demak untuk meminta bantuan pasukan. Sultan Demak saat itu lantas memberikan tambahan pasukan dengan di bawah dua orang kepercayaan Bathara Katong, yaitu Ki Ageng Mira dan Ki Sloaji. Bathara Katong juga mengumpulkan para mukmin atau orang Islam di wilayah utara, yakni Madiun ke utara, yang sudah lama memeluk agama Islam. Setelah itu bala tentara terkumpul banyak dan bergerak ke selatan, kemudian berbelok ke timur hingga tiba ke Desa Sawo, yang kini konon merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Persiapan pasukan dan persenjataan dilakukan di sana untuk memulai peperangan. Ki Ageng Kutu sudah mendengar berita bahwa orang Islam akan kembali menyerang Kutu. Ki Ageng Kutu kemudian mengumpulkan para ajar serta bala tentara orang Buddha. Senjata dan berbagai peralatan perang pun disiapkan. Pada suatu malam, Ki Ageng Kutu bergerak ke timur menghadapi musuh. Perang pecah dengan gegap gempita. Sayang banyak pasukan Bathara Katong yang tewas. Ketika itu, orang Islam terdesak dan banyak yang tewas. Perang Ki Ageng Kutu tak bisa dilawan, lompatan banteng tunggangannya sangat cepat. Di kegelapan malam, Ki Ageng Kutu beserta banteng tunggangannya dapat melihat jelas seperti layaknya berperang di siang hari. Sebaliknya, penglihatan Bathara Katong beserta bala tentaranya gelap, sehingga menyebabkan kebingungan Bathara Katong. Jika perang berlangsung siang hari, Ki Ageng Kutu tidak melawan. Di siang hari, Ki Ageng Kutu beserta bala tentaranya bersembunyi dan tinggal di hutan, tetapi pada malam hari menyerang bala tentara Bathara Katong. Hal ini yang menyebabkan banyak bala tentara Islam yang tewas. Bathara Katong adalah sosok pahlawan yang dihormati sebagai pendiri dan pemimpin pertama Ponorogo. Menurut sejarah, Bathara Katong adalah saudara dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, dan ia diutus untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Timur Jawa. Bathara Katong dikirim ke Ponorogo untuk menyebarkan agama Islam dan mendirikan pemerintahan yang baru.
Pada masa itu, wilayah Ponorogo masih didominasi oleh kepercayaan-kepercayaan lama dan kekuatan-kekuatan mistis yang kuat. Salah satu penguasa gaib yang paling terkenal dan menakutkan di wilayah ini adalah Singo Barong, yang digambarkan sebagai makhluk buas dan sakti yang memiliki kekuatan magis luar biasa. Singo Barong adalah sosok makhluk mitos yang sering digambarkan sebagai singa besar dengan kekuatan magis. Ia merupakan salah satu pemimpin dari kelompok gaib yang berkuasa di wilayah Ponorogo sebelum Bahtara Katong datang. Singo Barong sering dikaitkan dengan unsur-unsur mistis dan dipercaya memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan alam. Dalam beberapa cerita, Singo Barong digambarkan memiliki penampilan yang menyeramkan dengan tubuh besar, wajah singa, dan bulu yang tebal, yang melambangkan kekuatan dan ketangguhan. Ketika Bahtara Katong tiba di Ponorogo, ia menyadari bahwa wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan kekuatan mistis yang dipimpin oleh Singo Barong. Singo Barong merasa terancam dengan kehadiran Bahtara Katong, yang membawa ajaran baru dan berusaha menegakkan tatanan yang berbeda dari kepercayaan lama. Menurut legenda, Singo Barong menantang Bahtara Katong dalam sebuah pertarungan yang dahsyat untuk mempertahankan kekuasaannya. Pertarungan ini bukan sekadar pertempuran fisik, melainkan juga pertempuran spiritual dan magis, di mana kedua belah pihak menggunakan kekuatan gaib masing-masing. Singo Barong menggunakan berbagai macam ilmu gaib untuk mengalahkan Bahtara Katong, seperti mengendalikan angin dan api, serta memanggil makhluk-makhluk gaib lainnya. Namun, Bahtara Katong, dengan ilmu spiritualnya yang kuat dan perlindungan dari Allah, mampu menahan serangan-serangan tersebut. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit, tetapi pada akhirnya Bahtara Katong berhasil mengalahkan Singo Barong dengan menggunakan kekuatan spiritual Islam yang ia bawa. Singo Barong akhirnya tunduk kepada Bahtara Katong dan mengakui kekalahannya. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa Singo Barong tidak dibunuh, melainkan ditundukkan dan dijadikan penjaga gaib yang setia kepada Bahtara Katong dan masyarakat Ponorogo. المقربين ثم إلى خضرة قطب رباني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع ولي نالية المشارق الأرض ومغربها.